وقل رب زدني علما. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nah, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, padahal biasanya atau banyak ayat, banyak hadis yang menunjukkan bahwa misi utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Menegakkan tauhid sebagaimana nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Tapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa tuh? Karena akhlak yang mulia inilah yang akan mendorong seseorang untuk mentauhidkan Allah. Akhlak yang mulia inilah yang akan mendorong seseorang untuk beribadah, patuh, tunduk kepada perintah-perintah Allah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang-orang yang di zaman jahiliyah adalah orang-orang yang paling baik. Baik dari sisi apa? Akhlaknya. Nah, dia orang yang dermawan, dia orang yang pemberani, dia orang yang jujur, dan seterusnya. Maka ketika dia masuk Islam, dia juga akan menjadi orang yang paling baik. Idza faqihu, ketika dia sudah banyak paham, ketika dia sudah banyak mengerti, nah, dengan hukum-hukum Islam, dengan syariat-syariat Islam, dia akan menjadi orang yang paling baik lagi. Kenapa tuh? Karena dasarnya semuanya itu adalah pada akhlak. Nah, dasarnya adalah pada akhlak. Orang yang akhlaknya jelek, walaupun dia sudah banyak belajar tentang syariat, sudah banyak belajar tentang ilmu, nah, maka kepatuhan dia kepada syariat tidak akan bisa seperti orang-orang yang akhlaknya baik. Nah, makanya ini sangat penting ya, sangat penting. Terkadang kita banyak berbicara tentang masalah-masalah akidah. Nah, penyakit kita ini adalah masalah akidah. Nah, masalah utama kita adalah masalah akidah. Nah, saudara sekalian, betul. Nah, akidah adalah masalah utama. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa masalah kita tidak hanya masalah akidah. Penyakit kita tidak hanya penyakit masalah akidah. Nah, penyakit kita juga penyakit akhlak. Nah, penyakit akhlak. Betul? Nah, orang-orang yang sulit diingatkan kekeliruannya, yang terjadi pada dia bukan hanya kerancuan dia dalam memahami, bukan. Nah, yang menjadi penghalang dia bukan hanya syubhat. Nah, faktor akhlak juga sangat mempengaruhi di situ. Juga sangat mempengaruhi. Nah, ketika akhlak dia baik, akan lebih mudah juga mengingatkan dia. Begitu juga kita. Nah, yang sudah istilahnya oleh Allah berikan taufiknya, oleh Allah berikan petunjuknya, mengerti mana akidah yang benar, akidah yang salah. Oh, kita sudah bisa meninggalkan keyakinan-keyakinan yang salah. Juga jangan anggap masalah kita sudah selesai juga. Nah, ternyata juga dari kita perhatikan dari grup-grup di entah itu grup WA atau di Facebook atau di komen-komen di mana di media sosial, ternyata sangat menonjol sekali di situ masalah akhlak. Masalah akhlak. Nah, orang-orang yang sudah hijrah seharusnya dia ada upaya yang baik
upaya yang sungguh-sungguh untuk berdakwah kepada saudara-saudaranya. Tapi yang kita lihat beberapa kejadian, ini lebih banyak sibuk dengan cacian-cacian, olokan-olokan, ngebully. Nah, ini seperti itu. Ini bukan perilakunya dai, ya, bukan caranya orang yang dakwah. Makanya harus dicatat nih ya. Nah, masalah kita bukan hanya masalah akidah. Nah, masalah terbesar kita selain akidah adalah masalah akhlak. Faham? Nah, maka selain membenahi akidah kita, belajar akidah yang baik, kita juga harus melatih diri dengan akhlak-akhlak yang baik.